Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama. Allah akan bermudah jalannya untuk menuntut ilmu. Kalau hadir kajian itu rasanya menyenangkan, tidak berat. Kalau datang ke masjid itu rasanya menyenangkan, tidak malas datang ke masjid. Kalau buka Al-Quran itu merasa tenang, baca Al-Quran merasa tenang. Ini adalah tanda baik bahwa kita sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau datang ke masjid itu merasa senang, Bapak Ibu semangat datang ke masjid, harus benar-benar senang dan bangga. Kenapa? Karena antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita mikir kalau kita ini datang ke masjid atas kehendak kita sendiri, dan ini salah. Berapa banyak orang yang tidak datang ke masjid? Berapa banyak orang yang lupa dengan masjid? Kita ke masjid karena Allah ingin kebaikan buat kita. Kita ke masjid karena Allah memilih kita. Makanya kita harus senang dan kita harus bangga. Ada imam namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri, kenal Al-Hasan Al-Basri? Kenal Al-Hasan Al-Basri? Tabi'in, dari tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang tidak sempat ketemu dengan Rasulullah, tetapi mereka ketemu dengan sahabat. Imam Al-Hasan Al-Basri didatangi satu orang ahli maksiat, dan orang itu mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, aku sudah bertahun-tahun bermaksiat, sudah bertahun-tahun makan riba, sudah bertahun-tahun tidak sholat di masjid, sudah bertahun-tahun tidak baca Al-Quran, tetapi Allah tidak menghukum saya, tetapi tidak ada hukuman apapun, hidup saya lancar, rezeki saya lancar, semuanya oke, tidak ada masalah sama sekali." Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Sesungguhnya kamu dihukum tanpa kamu sadar." Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Bukankah kamu tidak membaca Al-Quran? Berarti Allah tidak mau kamu membaca kalamullah. Bukankah kamu tidak berzikir? Berarti Allah tidak mau kamu menyebutkan namanya. Bukankah kamu tidak pergi ke masjid? Berarti Allah tidak mau kamu kunjungi rumahnya. Karena masjid ini rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Makanya dihukum tanpa sadar. Dia merasa tidak dihukum, tapi sebenarnya dia dihukum, dan hukuman yang sangat berat. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita benci sama seseorang, gak mungkin kita undang dia ke rumah kita, gak mungkin kita ajak dia ke rumah kita, gak mungkin. Ini sama, Allah tidak sayang sama dia, sama orang yang berbicara dengan Imam Al-Hasan Al-Basri itu. Makanya Allah tidak mengundang dia ke rumahnya. Jadi jangan sampai kita dihukum tanpa kita sadar juga. Kalau kita jarang ke masjid, harus kita berhenti dan muhasabah diri sendiri. Kalau kita jarang baca Al-Quran, harus kita berhenti dan muhasabah diri sendiri. Jangan sampai kita dihukum tanpa kita sadar. Jangan sampai kita mengira, "Oh, saya yang tidak mau baca Al-Quran." Bukan, bisa jadi Allah yang tidak mau kita baca Al-Quran. Bisa jadi Allah menghukum kita tanpa kita sadar. Makanya kita harus berhenti dan muhasabah diri sendiri. Kira-kira hatiku ini bersih belum? Kira-kira hatiku ini ada rasa dengki nggak? Kira-kira hatiku ini ada rasa benci nggak terhadap siapapun? Kita harus berhenti dan muhasabah diri sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya? Coba kita lagi. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya? Kalau melihat sesuatu yang mempesona, jawabannya? Masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang haram, jawabannya? Astagfirullah. Coba kita ulangi bersama ya. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya? Kalau melihat sesuatu yang mempesona, Masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang haram, kalau melihat saya, ada ibu-ibu menjawab astagfirullahalazim. Salah saya apa ibu? Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin tanggal 22 kalau tidak salah, 22 September ya,
saya berangkat ke Indragiri. Selesai dari Indragiri berangkat ke kota Sibolga. Selesai dari kota Sibolga berangkat ke Jawa Tengah. Jadi pas saya di pesawat, coba hitung naik pesawat berapa kali. Pas saya di pesawat, saya suka memikirkan rencana masa depan. Saya suka memikirkan banyak hal di pesawat. Kenapa? Karena di pesawat ini tidak ada koneksi internet. Jadi bisa mikir dengan jernih. Bukan setiap 5 menit ada notifikasi WA, IG, TikTok, seperti ini. Jadi bisa mikir dengan jernih. Kemarin pas saya di pesawat dari Jakarta menuju Solo, saya terpikir atau teringat satu cerita Bapak Ibu. Satu cerita yang terjadi bersama teman saya. Cerita terjadi depan mata saya. Coba kita dengar ceritanya bersama. Ada teman saya yang bisa dibilang orang nakal Bapak Ibu, ya. Jauh sekali dari jalan yang benar. Benar-benar jauh dari jalan yang benar. Dia itu orangnya kaya sekali. Harta warisan ayahnya meninggalkan harta warisan yang banyak sekali, tetapi jarang sekali infak, bahkan sama sekali tidak infak. Mohon maaf, suka pacaran misalnya. Mohon maaf, dia itu punya adik perempuan, punya ibu, dia jarang sekali memperhatikan mereka, tidak bertanggung jawab sama sekali atas mereka. Bahkan dia pernah cerita kalau dulu adiknya yang perempuan itu kalau misalnya balik ke rumah membawa belanjaan, ya, di Mesir itu rumahnya bukan rumah seperti di sini, ya. Rumahnya agak tinggi, gedungnya tinggi, flat, ya, ibarat apartemen. Tapi kadang-kadang tidak ada lift, ya. Jadi kalau bawa barang belanjaan itu harus naik tangga. Kalau adiknya yang perempuan itu bawa barang belanjaan, dia nelpon teman saya, adiknya nelpon teman saya, tolong turun, bantu saya angkat barang belanjaan. Dia nggak mau, walaupun dia lagi main game di rumah, tapi dia nggak mau. Saking tidak bertanggung jawabnya seperti itu, tidak memperhatikan adiknya yang perempuan sama sekali, tidak memperhatikan ibunya sama sekali, dan jarang sholat. Bukan jarang ke masjid, jarang sholat sama sekali. Tiba-tiba orang itu, teman saya itu berubah Bapak Ibu, berubah total, Masya Allah. Jadi sholat, menjaga sholatnya di masjid, menjaga qobliyah ba'diyah. Jadi orang yang sangat dermawan. Salah satu orang yang paling dermawan yang saya ketemu itu dia setelah berubah. Maka saya mulai memberanikan diri untuk bertanya, ada apa? Kira-kira kenapa bisa berubah seperti itu? Saya mau tahu rahasianya dia bisa berubah. Dengar jawaban dia. Saya hanya mengulangi jawaban dia saja, ya. Katanya, saya mimpi ayah saya. Baik, saya mimpi ayah saya. Ayah saya datang di mimpi dan bertanya kepada saya, bagaimana dengan harta yang aku tinggalkan buat kamu? Apakah kamu infak? Apakah kamu keluarkan zakat? Apakah kamu gunakan dengan bijaksana? Bagaimana dengan ibumu dan adikmu yang perempuan? Apakah kamu perhatikan? Apakah kamu bertanggung jawab? Bagaimana dengan salatmu? Apakah kamu menjaga salatmu? Bagaimana dengan semua hal yang lain? Setelah dia bangun tidur, dia merasa malu. Bagaimana jika ayah saya ada di sini dan benar melihat keadaan saya yang sangat miris ini? Bagaimana? Maka dia merasa malu, dan berkat rasa malu ini dia mulai berubah, mulai hijrah. Bisa jadi mimpinya ini tidak benar, karena mimpi dalam Islam itu ada 3 jenis, ya. Ada mimpi dari setan, itu biasanya isinya buruk-buruk, ya. Itu tidak perlu diceritakan Bapak Ibu. Kalau misalnya mimpi buruk, jangan ceritakan mimpi buruk itu. Baik, tinggal meludah 3 kali ke samping kiri. Ini sunnah Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai ada yang tidur di samping kiri, ya. Yang sederhana saja, seperti ini. Seperti ini, sederhana saja, ya. Ini jenis mimpi yang pertama. Yang kedua, mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya ru'yah. Ini hak, ini kebenaran, ya. Dan ini jarang sekali, ya. Yang ketiga namanya haditsun nafs, mimpi dari hati. Misalnya kita pagi malam urus satu masalah, malam hari mimpi masalah ini. Ini bukan dari setan, bukan dari Allah, ini dari hati, karena kita terlalu sibuk dengan masalah ini. Jadi bisa jadi mimpi teman saya itu tidak benar, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ru'ya. Walaupun itu dia merasa malu, walaupun itu karena rasa malu ini dia berubah. Saya langsung muncul di benak saya satu hal. Bagaimana jika yang bertanya kita Rasulullah SAW? Coba bayangkan, yang bertanya kita Rasulullah SAW.
kita bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya dengan kita, bagaimana dengan hartamu? Apakah kamu infak? Bagaimana dengan salatmu? Apakah kamu jaga? Rasulullah itu pernah disakiti, pernah kakinya dilukai pas di Al-Taif. Berkat kita supaya kita bisa beribadah dengan bebas di zaman kita ini. Rasulullah tahan banyak kesulitan supaya kita bisa beribadah dengan bebas di 2023 ini. Coba bayangkan kalau Rasulullah bertanya kepada kita, bagaimana dengan salatmu? Bagaimana dengan zakatmu? Bagaimana dengan infakmu? Bagaimana dengan saudaramu? Apakah kamu membela saudaramu? Bagaimana dengan akhlakmu? Bagaimana dengan akhlakmu dengan istri? Bagaimana dengan akhlakmu dengan suami? Bagaimana dengan orang tuamu? Berbakti nggak kepada orang tuamu? Kira-kira apa jawaban kita? Apakah kita bisa jawab, iya ya Rasulullah, saya menjaga salat, saya keluarkan zakat, saya sering berinfak, saya berbakti kepada orang tua, saya berakhlak baik kepada istri, saya berakhlak baik kepada suami? Atau jangan sampai kita malu juga seperti teman saya yang malu depan ayahnya ini. Ini hal yang muncul di benak saya waktu itu. Bagaimana jika Rasulullah bertanya kita seperti itu? Saya sendiri langsung merasa malu, karena buat saya sendiri, saya jauh dari kata sempurna, bahkan jauh dari kata baik. Masih ada banyak hal yang saya perlu perbaiki dalam diri saya. Makanya saya memutuskan dari waktu itu untuk mulai memperbaiki diri. Memperbaiki diri bagaimana? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW, supaya nanti kalau Nabi Muhammad bertanya kepada kita seperti itu, kita siap menjawab, iya ya Rasulullah, saya mengikuti sunnahmu. Iya ya Rasulullah, saya mengikuti wasiatmu. Baik, kira-kira apa wasiat Rasulullah SAW? Apa sunnah Rasulullah SAW? Apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita? Ada beberapa hal yang sering sekali disebutkan di buku ilmu syar'i dalam hadis. Kita bahas beberapa saja. Ayo kita niat mulai hari ini, kita mulai praktekkan wasiat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita hanya mendengar ceramah terus balik lupa dengan isinya. Nah, ayo kita niatkan, kita mulai praktekkan, kita mulai perbaiki diri sendiri. Dan saya di sini berceramah bukan karena saya yang paling baik di antara Bapak Ibu. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang jauh lebih baik dari saya. Ada yang ibadahnya jauh lebih baik dari saya. Tetapi ini Allah permudah jalan saya supaya bisa berceramah di sini saja. Jadi ini buat diri sendiri juga. Saya sekarang berceramah buat diri sendiri juga, mengingatkan diri sendiri juga, muhasabah buat diri sendiri juga, buat Bapak Ibu juga. Baik, ada beberapa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama, kalau kita buka buku hadis, wasiat ini disebutkan ratusan, bahkan saya bisa bilang ribuan kali. Bidang saya itu ilmu hadis, ribuan kali. Apa? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Masya Allah, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masya Allah. Alasan Rasulullah SAW diutus adalah menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Aqaribakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Orang yang paling dekat tempat duduknya di hari kiamat dengan aku adalah orang yang akhlaknya baik. Saya pernah dapat pertanyaan ini dari syekh saya pas saya masih muda, 7 tahun, 8 tahun. Syekh saya bertanya, siapa orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah? Wah, kami langsung mikir-mikir. Wah, orang yang sering qiyamul lail, orang yang sering infak, orang yang... Terus hari selanjutnya baru syekh kasih tahu hadisnya. Dari waktu itu saya hafal hadisnya. Coba Bapak Ibu praktikkan dengan anak-anak sendiri misalnya. Nanti di rumah tanya mereka pertanyaan ini. Siapa orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah di hari akhirat? Aqaribakum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku di hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya. Masya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, antum balik ke rumah, kemudian dapat undangan. Diundang hadir acara bersama raja misalnya. Ada raja di sebuah negara misalnya mengundang antum hadir acara. Ketika sudah naik pesawat, sudah sampai istana, ternyata bukan diundang saja, ternyata dikasih tempat duduk langsung samping raja.
bisa ngobrol sama dia, bisa sampaikan apapun kepada dia, pasti merasa senang, ya, pasti merasa dihargai. Apalagi kalau kita dikasih tempat duduk dengan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu, jangan cuma hanya melihat, coba bayangkan, Masya Allah kita duduk dan samping kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat setiap hari, belum pernah ketemu Rasulullah. Bukan hanya ketemu, dikasih tempat duduk samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa curhat dengan Rasulullah, bisa menyampaikan apapun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini caranya bagaimana? Akhlak yang baik, akhlak yang baik. Bahkan ada satu cerita Bapak Ibu terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cerita ini saya khususkan kepada ibu-ibu, khususkan kepada ibu-ibu. Ada wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ahli ibadah, ahli qiyamul lail, ahli infaq, pokoknya ahli ibadah, Masya Allah. Wanita itu meninggal dunia. Sahabat Rasulullah langsung mengatakan dia pasti di surga. Ini ahli ibadah. Sahabat saja yang ibadahnya luar biasa merasa wanita ini ibadahnya di atas sahabat. Masya Allah. Coba bayangkan sebagus apa ibadah wanita ini. Kebetulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kata sahabat, dan Rasulullah bersabda, la hiya finnar, la, tidak, dia di dalam neraka. Suara sahabat kaget. Bagaimana itu ya Rasulullah? Dia itu ahli ibadah, dia itu ahli qiyamul lail, ahli infaq. Kenapa bisa dia di dalam neraka ya Rasulullah? Dengar jawabannya Bapak Ibu. Wallahi jawabannya bikin saya sendiri khawatir. Dia punya tetangga yang dia sakiti pakai lidahnya. Punya tetangga yang dia gibahin pakai lidahnya, punya tetangga yang dia rendahkan pakai lidahnya, punya tetangga yang dia menghina pakai lidahnya. Tidak harus tetangga, bisa jadi suami sendiri, bisa jadi istri sendiri, bisa jadi anak sendiri, bisa jadi kerabat sendiri, bisa jadi kakak sendiri, ibu sendiri, dan yang jauh lebih bahaya, ibu atau bapak sendiri. Nanti pakai ini ya. Kadang-kadang saya punya anak, ya, saya sudah menikah ibu-ibu, ya, udah menjawab pertanyaan ini, ya, okay. Saya sudah menikah, istri saya orang Indonesia, orang Palembang, Wong itu Garut. Saya punya anak, ya, saya orang tua juga. Kadang-kadang kita orang tua, ya, gara-gara stres, gara-gara banyak tekanan, gara-gara banyak kesulitan dalam hidup, kita kadang-kadang marahin anak kita tanpa alasan. Kadang-kadang, ayo kita jujur sama diri sendiri. Kadang-kadang anak kita kesalahannya kecil, kita langsung marahin, marah besar. Itu termasuk menzolimi orang, Bapak Ibu. Itu termasuk menzolimi orang. Karena walaupun dia itu anak kita, kita nggak boleh marahi dia tanpa alasan, nggak boleh. Karena anak kita bukan milik kita. Perhatikan ini, anak kita bukan milik kita. Anak kita titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya saya punya HP ini milik saya buang, ya sudah. Tapi anak saya bisa saya buang? Enggak. Kenapa? Karena memang bukan milik saya. Anak itu titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah titip anak kepada kita supaya apa? Supaya membesarkannya, mendidiknya, mengajarkannya Al-Quran. Baru dia besar, dia juga dititip anak, dan seterusnya seperti ini. Bahkan harta kita bukan milik kita juga. Harta kita, bahkan badan kita bukan milik kita. Hukumnya apa dalam Islam? Potong tangan sendiri tanpa alasan. Saya bangun tidur hari ini lagi kepengen potong tangan saya. Itu hukumnya apa dalam Islam? Haram. Kenapa haram? Karena ini tubuh saya, ini bukan tubuh saya. Ini titipan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya tidak boleh merusak titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada anak yang agak nakal, misalnya ada anak yang tidak nurut, boleh ditegasin. Tetapi marahnya atau tegasnya itu harus ada 3 syarat. Tidak mengandung unsur merendahkan, tidak mengandung unsur menghina, tidak mengandung unsur menyakiti hati. Kalau 3 syarat ini ada, boleh sekarang silakan tegasi anaknya. Bahkan tegas itu perlu kalau mendidik. Kadang-kadang perlu tegas. Kalau terlalu lembut ini salah. Kalau terlalu tegas ini salah juga. Harus seimbang. Tetapi tidak boleh merendahkan, menghina, menyakiti hati. Kadang-kadang saya lihat orang tua yang menghancurkan rasa percaya diri anaknya. Dikit-dikit dimarahi. Dia berpendapat, dimarahi.
dia melakukan sesuatu yang baru dimarahi, rasa percaya diri hilang, sudah tidak ada percaya diri lagi. Makanya termasuk juga menghina orang itu anak kita sendiri. Yani kata Rasulullah, dia punya tetangga yang dia menyakiti pakai lidahnya. Bisa jadi dia punya anak yang dia menyakiti pakai lidahnya. Tetapi kenapa kira-kira dia itu ahli ibadah, kok bisa pahalanya hilang dan masuk neraka? Biar saya jelaskan proses hisab itu seperti apa. Proses hisab itu sangat sederhana. Ada timbangan Bapak Ibu. Kalau amalan baik kita lebih banyak, masuk surga. Sesederhana itu. Kalau amalan buruk kita lebih banyak, na'udzubillah. Sesederhana itu. Wanita itu banyak amalan baik, qiyamul lail, puasa, infak, luar biasa. Tetapi pas dia dihisab, ada orang yang datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, wanita ini menyakiti saya di dunia." Makanya sebagai hukuman, pahala wanita ini ditransfer kepada orang yang dia sakiti. Sampai pahalanya habis, tergantung berapa banyak orang yang dia sakiti. Kalau dia sakiti satu orang, ya sudah, sebagian dari pahalanya ditransfer saja. Tapi kalau dia sakiti 1000 orang, kalau dia sakiti satu kelurahan misalnya, bahaya. Seperti ini. Kenapa? Semua orang akan datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pahalanya habis. Kalau pahalanya habis dan masih ada orang yang datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa orang yang dia sakiti ditransfer kepadanya. La ilaha illallah. Makanya saya selalu sampaikan, jangan-jangan kita ini beribadah dan pahala ibadah kita dikirim kepada orang lain. Coba kan, kita ini susah-susah puasa Senin Kamis, tetapi pahala puasa kita dikirim kepada orang lain gara-gara kita tidak bisa mengontrol lidah kita. Kita hobi gibah. Soalnya gibah itu jadi hobi di zaman kita ini. Gibah sambil jajan, berkumpul sama tetangga, gibahin tetangga yang lain, berkumpul sama teman, gibahin teman yang lain, berkumpul sama ibu sendiri, gibahin suami, berkumpul sama kakak sendiri, gibahin suaminya. Ini jangan-jangan kita puasa, tapi pahala puasa kita dikirim kepada orang lain gara-gara lidah kita. Jangan-jangan kita beribadah, jangan-jangan kita umrah, kita infak, tetapi pahala semua ini dikirim kepada orang lain gara-gara lidah kita. Tapi solusinya apa, Ustaz? Solusinya apa? Kita pernah sakiti orang. Harus jujur sama diri sendiri, pasti pernah kita sakiti orang. Tapi solusinya apa? Kalau orangnya masih hidup, minta maaf. Kalau orangnya masih hidup, minta maaf. Saya selalu sama istri di rumah ada kebiasaan seperti ini. Setiap 3 hari, setiap 2 hari kami saling minta maaf. Setiap 2 hari, bukan hanya di Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak. Setiap 2 hari, setiap 3 hari saling minta maaf. Saya mengatakan kepada istri saya minta maaf ya kalau ada kata apapun yang saya keluarkan dari mulut yang menyakiti hatimu. Dan sebaliknya dia juga sama. Kenapa? Supaya netral ya. Bisa jadi saya menyakiti hatinya tanpa saya sadar, dan bisa jadi dia menyakiti hati saya tanpa saya sadar. Makanya perlu sekali kita minta maaf, khususnya kepada orang terdekat kita. Kalau kita ada tetangga yang kita sakiti, minta maaf mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, ribet caranya, ribet. Nanti saya jelaskan, tetapi ribet ya. Mumpung masih hidup. Kalau kita punya teman yang kita sakiti, minta maaf mumpung masih hidup. Kalau pernah sakiti suami, minta maaf. Habis balik dari kajian ini, minta maaf. Kalau pernah sakiti istri, minta maaf mumpung masih hidup. Gak ada yang bisa menjamin umur. Bisa jadi 2 menit lagi saya meninggal dunia, gak ada yang tahu umurnya, betul kan? Taib. Kalau sudah meninggal dunia orangnya, orang yang kita sakiti sudah meninggal dunia, ini solusinya apa? Taib. Tidak ada yang bisa menjamin kalau dosa kita terhadapnya bisa diampuni. Tidak ada yang bisa menjamin karena sudah meninggal dunia. Tetapi ada 2 hal yang kita bisa lakukan sebagai bentuk ikhtiar dari kita. 2 hal. Yang pertama, mendoakan dia. Jadi kita misalnya pas kita masih 15 tahun di rumah orang tua, ada tetangga yang kita sakiti. 15 tahun ini sudah balik, maka dosanya dihitung. Ada tetangga yang kita sakiti. Pas kita di kampus, pas kita di sekolah, ada teman yang kita bully misalnya, dan ternyata orangnya sudah meninggal dunia, maka yang pertama kita doakan dia setiap hari. Tidak harus setiap hari, tapi sering doakan dia. Tapi yang kedua, sedekah atas nama dia. Sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya bersedekah atas nama dia. Sedekah yang jariyah, diutamakan yang jariyah. Sedekah yang biasa itu ibarat apa? Ada orang yang membutuhkan, saya kasih 50.000, ya.
Pas 50.000 ini habis, pahalanya tidak mengalir lagi. Selama dia pakai 50.000 ini, pahalanya terus mengalir. Tetapi kalau sedekah jariah beda cerita. Ada renovasi masjid, ada pembangunan masjid, saya sedekahkan 50.000. Selama ada orang yang sholat di masjid ini, saya dapat pahala walaupun saya sudah meninggal dunia. Ada orang yang lagi kedinginan, saya kasih selimut. Selama dia memanfaatkan selimut ini, saya dapat pahala. Ada satu kampung, satu desa tidak ada air bersih sama sekali, saya bantu buat sumur. Selama mereka memanfaatkan air ini, saya dapat pahala walaupun saya sudah meninggal dunia. Bahkan sedekah terbaik itu sedekah air. Kata Rasulullah SAW, as-suqya, ini sedekah terbaik. Jadi ini sedekah yang jariah. Kalau kita pernah sakiti orang dan dia sudah meninggal dunia, lakukan dua hal ini. Yang pertama mendoakan dia, yang kedua sedekah atas nama dia. Kalau dia masih hidup, minta maaf saja. Lebih mudah walaupun agak berat, tetapi tidak apa-apa. Bahkan kalau kita pernah sakiti anak kita sendiri, minta maaf. Ini ada dua manfaat kalau kita minta maaf kepada anak kita sendiri. Ada dua manfaat. Yang pertama, dosa kita terhadap anak kita ini dihapus insya Allah kalau dia sudah memaafkan kita. Yang kedua, mengajarkan dari dia dari kecil bahwa minta maaf itu mudah. Mengucapkan minta maaf itu biasa, gak apa-apa. Saya ayah dan mengucapkan minta maaf. Karena kadang-kadang kita merasa berat meminta maaf. Kenapa? Karena memang kita dari kecil dididik minta maaf itu susah sekali. Tidak pernah melihat bapak dan ibu minta maaf. Minta maaf itu terasa sulit. Lah kita ajarkan anak kita untuk minta maaf. Saya masih ingat ibu saya pas saya masih kecil, 6 tahun, 7 tahun, pernah minta maaf sama saya 2 atau 3 kali, Masya Allah. Dari waktu itu saya belajar, oh ternyata ibu saya bisa minta maaf juga. Kenapa saya enggak? Makanya minta maaf sekarang merasa ringan sekali di hati saya. Kalau saya salah, saya minta maaf, sesederhana itu. Kalau saya mengucapkan kata yang menyakiti, saya minta maaf, sesederhana itu. Tidak ada masalahnya sama sekali. Maka ini wasiat Rasulullah SAW nomor 1, yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Masya Allah, waktunya sudah jam 4 ya. Ustaz tinggal katanya 3 jam gak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wasiat Rasulullah SAW nomor 1, yaitu akhlak yang baik. Wasiat Rasulullah nomor 2, dan saya sengaja sebutkan wasiat ini hari ini. Apa? Membela saudara muslim. Kenapa saya sebutkan wasiat ini hari ini? Karena ada yang saya mau sampaikan tentang Palestina, membela saudara muslim. Membela saudara muslim secara umum. Saya kasih contoh, misalnya kita keluar dari rumah, melihat tetangga kita lagi dizolimi orang, lagi dihina orang, lagi dikasari orang, kita tidak boleh diam. Kita ada wajib untuk membela. Membela tidak harus pakai lisan, tidak harus pakai tangan. Kalau kita nggak bisa pakai tangan, nggak bisa pakai lisan, minimal lapor, minimal menyampaikan kepada orang lain yang bisa bertindak. Tetapi ada kewajiban untuk membela. Membela siapapun, saudara muslim, siapapun harus dibela. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man faraja ala muslimin kurba min kurabi dunya, farajallahu alaihi kurba min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membantu saudara muslim menyelesaikan salah satu masalah dunia, maka Allah akan membantu dia menyelesaikan salah satu masalah akhirat. Dan masalah akhirat itu jauh lebih besar dari masalah dunia. Sebesar apapun masalah dunia, tidak sebanding dengan masalah akhirat. Kita bantu saudara muslim menyelesaikan satu masalah di dunia, Allah membantu kita menyelesaikan satu masalah di akhirat. Kenapa saya menyampaikan ini hari ini? Karena Bapak Ibu, ada saudara kita di Palestina yang lagi dibantai, lagi dihabiskan, lagi dibunuh. Israel tidak lagi peduli yang dibunuh itu pria, wanita, anak kecil. Kemarin malam saya dapat kabar yang bikin saya sedih. Rumah sakit dibom, 500 orang meninggal. Dokter, orang yang sakit, orang yang keadaannya kritis misalnya, orang yang berobat, anak kecil, wanita. Rumah sakit, satu rumah sakit dibom. Bukan bom rumah itu sudah banyak, sudah biasa. Sudah ada ribuan warga Palestina sekarang yang rumahnya dibom. Saya sendiri kenal 3 atau 4, saya sendiri.
apalagi dalam lapangan di sana ya. Saya sendiri kenal 3 atau 4 rumah sakit dibom, dan rumah sakitnya itu rumah sakit baptis, rumah sakit gereja. Jadi Israel itu tidak lagi peduli yang dibunuh itu Muslim atau Kristen, karena di Palestina ada warga yang Nasrani. Israel tidak peduli lagi bunuh yang Muslim, bunuh yang Nasrani. Makanya soal Palestina itu, kalau support Palestina itu tidak harus menjadi Muslim, cukup jadi manusia saja. Manusia, agamanya apapun harus support Palestina. Palestina sekarang membunuh yang Muslim, yang Nasrani, yang agamanya apapun, selama di Gaza dibunuh langsung. Bagaimana kita bisa support saudara kita di Palestina? Bagaimana kita bisa support saudara kita di Palestina? Saya mengusul 3 cara. Lebih afdal kita lakukan 3-tiganya, itu lebih afdal. Tetapi kalau kita tidak mampu melakukan 3-tiganya, minimal kita lakukan 1 saja. Minimal, ya. 3 cara ini. Yang pertama, mendoakan saudara kita di Palestina. Jangan mengira kalau doa itu hal yang biasa. Kata Rasulullah SAW, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjata orang mukmin. Coba bayangkan antum punya senjata, kalau ada masalah apapun antum doa. Wah, luar biasa. Tapi kadang-kadang kita punya senjata, cuman kita nggak pakai. Kenapa kita nggak pakai? Kita ada masalah apapun, kita doa. Kita butuh apapun, kita doa. Ada saudara kita yang dizalimi, kita doa. Makanya saya mau bertanya, kapan terakhir kali kita mendoakan saudara kita di Palestina? Kapan terakhir kali? Saya tadi subuh. Ayo kita rutinkan mendoakan saudara kita di Palestina. Beneran Bapak Ibu, ini amalan yang sangat mudah, tetapi sangat-sangat membantu. Rutinkan, setiap hari kita mendoakan saudara kita di Palestina. Anggap saja wirid, rutin ya, amalan rutin. Setiap hari kita mendoakan saudara kita di Palestina. Karena doa itu sangat penting. Bisa jadi di antara kita ada orang soleh yang doanya mustajab, yang berkat doanya ini beban saudara kita di Palestina diringankan berkat doanya. Jangan anggap doa itu remeh. Doa itu luar biasa, senjata yang luar biasa, doa. Maka insya Allah saya pesan kepada Bapak Ibu, ayo kita rutinkan mulai hari ini doa kepada saudara, doa untuk saudara kita di Palestina. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita di Palestina diselamatkan. Ayo kita sampaikan itu kepada anak-anak kita juga. Ayo kita kumpulkan semua anak kita, cucu kita, dan mengatakan kepada mereka, ada saudara muslim kita di Palestina sekarang yang lagi dibantai, lagi dibunuh karena dijajah. Ayo kita doakan mereka setiap hari. Ini cara yang pertama. Kita sudah sepakat ada 3 cara, minimal 1. Cara yang pertama itu doa. Cara yang kedua membantu dengan harta dan uang. Ada yang dikasih rezeki lebih dalam hartanya, membantu dengan harta. Kenapa? Karena saudara kita di Palestina sekarang masih membutuhkan obat-obatan, masih membutuhkan makanan siap saji, masih membutuhkan air. Bentar lagi musim dingin. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah umrah bulan Desember atau Januari, dingin sekali di sana. Bentar lagi musim dingin, mereka membutuhkan selimut dan pakaian yang tebal. Banyak hal yang mereka membutuhkan. Jadi cara yang kedua membantu dengan harta dan uang. Cara yang ketiga meluruskan informasi yang salah. Karena sayangnya kali ini banyak orang yang keluar di media malah menyalahkan Palestina. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di sosmed, malah Palestina yang disalahkan. Ibarat rumah kita diambil preman, kita mau ambil balik, malah kita disalahkan oleh warga sekitar. Ini Palestina. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa orang yang menyalahkan Palestina, malah suruh orang Palestina hijrah, jangan jihad gitu ya. Itu pernah kita lihat kan di sosmed. Jadi tugas kita meluruskan informasi yang salah dan menyebarkan informasi yang benar. Kepada siapa menyebarkan informasi yang benar? Kepada tetangga kita, kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun. Kalau ada yang punya sosmed misalnya, di sosmed itu ada banyak follower misalnya, di TikTok itu ada banyak follower, itu bisa jadi sarana media, sarana dakwah yang luar biasa, menyebarkan informasi yang benar melalui sosmed. Jadi ada 3 cara ini, lebih afdal 3-tiganya dilakukan. Tidak bisa 3-tiganya, pilih salah satunya. Ada doa, ada membantu dengan harta. Yang ketiga apa? Yang ketiga meluruskan informasi yang salah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jika kelamaan ya. Alhamdulillah
sangat bangga, sangat kagum bisa bertemu dengan Bapak Ibu hari ini. Masya Allah, antusiasnya luar biasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua insya Allah dipertemukan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti yang saya sampaikan di awal, membangun ukhuwah Islamiyah supaya nanti kita di surga bertemu lagi. Kalau misalnya ada satu yang kurang, kita cari siapa yang kurang, siapa yang tidak hadir, mohon kepada Allah, ya Allah, kita mau teman kita yang ini seperti ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang beliau sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan tausiah tadi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya tadi teringat salah satu tausiah beliau itu mengatakan, besok kalau saya tidak di surga, tolong cari saya. Nah, yang jadi pertanyaan gini Pak, pas kita di surga dicari, beliau kita cari sama-sama, enggak ketemu Pak. Wah, di neraka tuh, di neraka banyak orang ketemu. Bane beliau menyapa, Mas, saya di atas jenengan. Waduh, surgane bane luwe dhuwur dibanding awake dhewe. Awake dhewe iki trocone alhamdulillah wae. Penting nek surga timbange panas ning nek neraka.